Shalom. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Kristus. Demikian juga saudara kami yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming, baik di rumah sakit, dan dimanapun tempat kita berada. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Selamat beribadah. Kita memasuki saat teduh. Kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu memberikan kasih dan karunia-Nya bagi kita umat-Nya. Tuhan telah memilih kita menjadi pengikut Yesus. Itulah bukti kasih dan karunia-Nya kepada kita. Marilah kita memuliakan Tuhan, kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami,
dan cucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 9 ayat 23, demikian bunyinya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita baca secara responsoria. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan.
Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Warta Minggu tanggal
Februari 2022. Pelayanan nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 6 Februari 2022 adalah minggu kelima setelah Epifanias, dengan topik minggu menjadi pengikut Yesus. Gabe Sihuton Yesus. Pelayanan yang pertama 1. Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 6 Februari 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi putra putri anggota jemaat HKBP Kramat Jati, 2 orang laki-laki, 3 orang anak perempuan, jumlah 5, dan 1 orang dari Gereja Kristen Injili dari Papua, keluarga Riko Martua Simamora, Ibu Dorlina Boru Simbolon. Tuhan Yesus memberkati. 2. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Firmanto Situmorang, anak dari Bapak M. Situmorang almarhum, Ibu Rosleni Boru Manulang, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wik Tengah. Tunangannya Tresia Oktobrena Yosepin Siharma, putri dari Bapak Insinyur Sumihar Simamora, Ibu Kori Larisma Boru Lubatobing, Jemaat HKBP Eben Ejer Kanal Timur, Resort Eben Ejer Kanal Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, pukul 9 WIB di HKBP Eben Ejer Kanal Timur, Resort Eben Ejer Kanal Timur. Tuhan memberkati. Pelayanan Koinonia. Pertama, launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dan tahun kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatan. Kedua, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 6 Februari 2022 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Pendeta M. Silaban, Inang Pasuria Boru Banjarnahor, jemaat dari Wik Kramat Jati 1, pindah ke HKBP Serpong, Resort Serpong. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Ketiga, rapat Bonataon Ama Saresot. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, Ama Saresot HKBP Kramat Jati akan melaksanakan rapat Bonataon bertempat di konsistori gereja HKBP Kramat Jati, masuk pukul 17 WIB. Kita berdoa kiranya acara supaya berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi jemaat dan bagi Tuhan. Lain-lain. Pertama, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado HKBP Kramat Jati akan dimulai kembali pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, masuk pukul 18.30 WIB bertempat di gedung gereja. Kedua, pelaksanaan vaksinasi booster HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat dari distrik nomor 016/D8 DKI-1 2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan vaksinasi kepada warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara berkala pada tanggal 10 sampai 11 Februari dan tanggal 17 sampai 18 Februari 2022. Bertempat di lobi gedung Sopomar Pikir HKBP dan terbuka untuk umum. Tersedia sebanyak 3.000 dosis. Dihimbau kepada parhalado dan jemaat yang ingin menerima vaksin ketiga booster dapat mendaftarkan melalui Google Form yang akan dikirimkan di setiap week. Untuk mendapatkan informasi
yang lebih komprehensif dapat menghubungi kontak person Evangelis Dr. Gigi Nani Buru Samosir 0821 2455 0768 atau Samuel Yogi 0822 9918 5356 dikoordinasikan dengan Situa Week masing-masing. Ketiga, Panitia Pembangunan. Surat keputusan tentang revisi perpanjangan kerja Panitia Pembangunan tahun ke-57 dan lampiran surat keputusan HKBP Keramat Jati tahun 2021 dapat kita baca di Warta Jemaat. Keempat, pengumuman pelelangan. Panitia Pembangunan HKBP Keramat Jati akan mengadakan pelelangan pekerjaan, pengadaan dan pemasangan lift sebagai berikut. Nama pekerjaan: pengadaan dan pemasangan home lift HKBP Keramat Jati. HPS harga perhitungan sementara 315 juta. Kualifikasi kecil atau menengah, bidang atau subbidang, mekanikal atau elektrikal. Pendaftaran tanggal 7 sampai tanggal 15 Februari 2022 pukul 13 sampai 14 WIB. Pemasukan penawaran tanggal 15 Februari 2022 pukul 14 sampai 14.30 WIB. Pembukaan penawaran tanggal 15 Februari 2022 pukul 14.35 WIB. Kontak person yang pertama Situa Jonar Manurung 0813 1133 7592. Kedua Situa Edonat Sipahutar 0813 1584 2295. Kelima, Notulen Rapat Huria. Notulen Rapat Huria tanggal 15 Januari 2022. Pimpinan rapat Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan. Peserta rapat Pangula Nagotiki. Kedua Parhaladu HKBP Keramat Jati. Ketiga perwakilan Dewan, Seksi dan Punguan. Keempat utusan Sian Week. Hasil dari notulen rapat: 1. Meningkatkan target pemasukan pilihan tahun dari 60% menjadi 80%. Kedua, meningkatkan pemasukan melalui perpuluhan setiap awal bulan. Ketiga, pengaturan waktu ibadah minggu pukul 6 WIB bahasa Batak, pukul 10 bahasa Batak live streaming, pukul 17 bahasa Indonesia live streaming. Apabila terjadi peningkatan melonjak pandemi COVID-19 dan atas anjuran pemerintah, maka ibadah kembali 4 kali, yaitu pukul 6 bahasa Batak, pukul 9 bahasa Indonesia live streaming, pukul 11.30 bahasa Batak, pukul 17 bahasa Indonesia live streaming. Keempat, pengaturan waktu ibadah sekolah minggu kelas TK A, B, dan C bersama orang tua masih online, namun akan dibuka untuk tatap muka atau online semester depan. Kelas 1 sampai kelas 6 SD tatap muka atau offline masuk pukul 8. Kelima, pengaturan waktu ibadah remaja tatap muka ataupun offline pukul 11.30 WIB. Pelayanan PHD lansia dilaksanakan tatap muka dan online pukul 8.15 WIB. Pelayanan PHD perempuan, Punguan Ina, Punguan Inahanna dan Elpiko dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan waktu masing-masing. Namun setiap minggu keempat digabung, dilaksanakan pada hari Rabu pukul 17 secara tatap muka dan live streaming. Kedelapan, Pertangyangan Week. Pertangyangan Week pembukaan dan penutupan di gereja. Pertangyangan Week secara offline di rumah jemaat di tiap week. Pertangyangan Week offline di gereja dan live streaming. 9. Launching program kerja dan anggaran dan tahun kesehatan dilaksanakan pada bulan Februari 2022. 10. Penanaman hidroponik dimasukkan dalam program dalam bentuk
dan dibentuk kepanitiaan. Dan dana dari CSR PT Bukit Asam Tanjung Elim telah tersedia. 11. Periodisasi pengurus seksi dan WIK direncanakan pada bulan Maret 2022. 12. Cetakan tata ibadah tidak ada sehingga jemaat membawa Alkitab dan Bibel. Dan warta jemaat disiapkan hanya sebanyak 100 eksemplar. Para halado men-share warta jemaat di WA WIK masing-masing WIK. 13. HUT ke-58 dan Gotilon tahun 2022 dilaksanakan panitia dari Seksi Yama. 14. Pengadaan LCD dibentuk tim yang memahami tentang LCD tersebut. 15. Pastoral konseling pranikah dilaksanakan 3 kali pertemuan. 16. Buku acara ikat janji dan pemberkatan nikah dan SOP supaya diperbaharui. 17. Memperbaiki sistem komputerisasi, database dalam administrasi dan keuangan, inventaris dan data jemaat. 18. Sehubungan dengan dampak pandemi COVID-19, maka panitia pembangunan memperbaharui tugas sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan membangun sarana lift. Kedua, merenovasi dan memperluas ruang konsistori. Ketiga, membuat ruang kantor pelayanan penuh waktu fungsional dan kantor dewan ataupun dan MPA. Keempat, membuat ruang badan audit dan memperluas ruang musik. Oleh karenanya, SK yang pertama harus direvisi. Ke-19, MPA mengurus sertifikat tanah gereja HKIP Keramat Jati. 20, parkir kendaraan di depan rumah Huria supaya diperbaiki segera. 21, pemakaian gedung serbaguna supaya dibuat aturannya serta memperhatikan jemaat yang harus dibantu. 22, perekrutan para calon situa supaya dilaksanakan segera dan para situa yang kurang aktif supaya digembalakan. 23, koinonia, pendidikan agama bekerjasama dengan guru sekolah minggu mengenai nilai agama. 2, pra remaja dan pra NHKBP supaya berkolaborasi di pelayanan remaja dan NHKBP. Ketiga, seksi ama, seksi perempuan supaya merangkul ama dan ina di tengah-tengah gereja. 24, marturia, seksi musik supaya lagu pengakuan dosa berganti-ganti. Kedua, alat musik supaya ditambah dan diajukan untuk program tahunan tahun depan. Ketiga, piano ataupun organ supaya diganti tahun depan. 25, diakonia, bantuan dana beasiswa supaya bekerja sama dengan Putra Nababan anggota DPR RI. 26, badan audit antar waktu telah terpilih dan ditetapkan pada rapat Huria 15 Januari 2022. Catatan, pelaksanaan program dan anggaran dilaksanakan dengan efisien, efektif dan ekonomis serta akuntabel. Kedua, seluruh ketua dewan, MPA dan pelayan penuh waktu ataupun full timer memperhatikan dan mendampingi pelayanan di setiap seksi agar peningkatan pelayanan pembangunan rohani jemaat dapat terjadi. 3. Semua pelaksanaan program 2022 disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Demikian notulen rapat Huria tahun Tuhan memberkati. Amin. Notulin rapat Huria Situa Jonar Manurung SEAK mengetahui pendeta Resort HKIP Keramat Jati Pandita Dr. Anna Seha Pera Buru Pangharibuan. 6. Sewa gedung serbaguna. Yang pertama, penggunaan marhusib Martonggoraja Ria Raja biayanya 3 juta. Marhusib Tonggoraja Ria Raja non ruas bukan jemaat HKIP Keramat Jati biayanya 5 juta. Tonggoraja Ria Raja ruas 1.500.000. Tonggoraja Ria Raja non ruas bukan jemaat HKIP Keramat Jati biayanya 2.500.000. Marsi Buah-Buai ruas ataupun non ruas 750.000.
Namuding hanya untuk ruas dipakai Gedung Serbaguna hari Senin sampai hari Kamis. Dilaksanakan mulai bulan Juni 2022. Biayanya 1 juta. Acara keluarga atau bakti siri memakai aula, biayanya 1 juta. Acara borhat ruas, biayanya 1.500.000. Borhat bukan jemaat HKBP Keramat Jati, biayanya 3 juta. Pesta adat ruas selain Sabtu Minggu tidak digunakan, biayanya 5 juta. Pesta adat non ruas bukan jemaat Keramat Jati, biayanya 8 juta. Cas AC portable maupun catering yang masuk di acara tersebut dicas Rp250. Catatan, Gedung Serbaguna dan digunakan dope turuas namunding semasa pandemi COVID-19. Papi Tuhon, amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop luk persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan sebelum khotbah. Persembahan kedua ke pusat yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya kita dapat menggunakan di kemudian hari. Amplop perpuluhan sesuai hasil rapat Huria tanggal 15 Januari 2022 di program kerja dan anggaran tahun 2022, maka pada Minggu tanggal 13 Februari 2020 kita akan menyampaikan amplop perpuluhan. Kita sampaikan setelah khotbah. Nomor 9, pemberitahuan dan ajakan. Melihat perkembangan kondisi daerah DKI Jakarta yang melonjaknya virus corona, maka dihimbau kepada jemaat tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak di tempat peribadatan. Dengan ini kami menginformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati sebagai berikut. 1. Memperketat disiplin protokol kesehatan di lingkungan gereja. Jemaat yang merasa kurang prima kesehatannya atau lansia dan anak-anak dihimbau agar mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Apabila kondisi tubuh jemaat masih terasa kurang sehat, jangan panik. Segera periksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang terbaik. Kedua, peribadatan tetap dilaksanakan dengan kondisinya 50% dari kapasitas sambil menunggu peraturan dari pemerintah selanjutnya. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil kita menyampaikan persembahan 1A, 1B. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jauh selamat langkah. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada minggu kelima setelah Epifanias tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah lagu, Amang, Inang, dan saudara-saudaraku, kalau kita pernah menjadi anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, saya waktu itu kalau menyanyikan ini suara saya yang paling besar menjawab. Mungkin karena lagunya sangat simple, tapi mengundang reaksi anak-anak sekolah minggu untuk suka datang dan menjadi anak-anak Tuhan. Sama seperti kita. Tuhan memanggil namamu, hai saudara. Entah siapapun itu disebut namanya. Jadi kalau dibilang nama saya waktu itu, langsung siap-siap saya tarik napas mau menjawabnya. Tuhan memanggil namamu, hai saudara. Oh saudara, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya iya dia tuh, seperti itulah. Jawab ya, sampai ini urat lehernya sini. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, kalamik, ku jawab ya, ayo. Baru anak-anak yang lain nanti siap-siap, semoga namanya disebut guru sekolah minggunya. Karena sekarang kalau kata memanggil, dipanggil, sangat identik dengan mengajak kita bersuka cita. Saya ingin ajak kita untuk, saya lihat di sini banyak kaum ibu, kaum bapak ya, dan lebih dominan saya lihat kaum ibu. Tapi tadi Amang Sekur kita mengatakan pesta Gotilon dan ulang tahun kita tahun ini, ya nama Kasuhuton adalah seksi ama, tapi tidak apa-apa. Mana ama kita? Saya mau nyanyikan nanti dijawab semua ama yang merasa ama. Istimewa ama ini, sedikit sangat tapi berpengaruh kan gitu. Tuhan memanggil namamu, seksi ama. Tuhan memanggil namamu, seksi ama. Seksi ama, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu, ya. Amin. Suaranya hampir 300 orang. Hampir 300. Iya kan?
Sedikit ama ini di mana-mana di HKBP, di kampung dan di perkotaan, tetapi pengaruhnya luar biasa. Kalau enggak ada ama seperti sayur tanpa garam, enggak enak. Ya, kalau Ina di mana ada itu, di mana-mana saja. Di gereja perdesaan, di perkotaan, Ina selalu eksis. Di mana-mana, di arisan apalagi. Di mall banyak, di pasar banyak. Di mana-mana ada. Karena ama Ina itu adalah penggerak ya. Hal yang terpenting. Enggak diundang pasti datang, apalagi diundang. Ama harus diundang. Ya, itu tadi dia, unik tapi menarik. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil Anda. Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil semua jemaat kami yang sekarang beribadah di rumah sakit atau dalam perjalanan. Tuhan memanggil namamu untuk menjadi pengikut Yesus. Itulah topik kita pada minggu ini. Dalam minggu kelima setelah Epifanias, Allah menyatakan dirinya bukan hanya kepada dirinya, anaknya Yesus Kristus, tetapi dia mau memanggil kita menjadi hambanya, menjadi muridnya. Karena Tuhan sekali dia ingin bernubuat, bertindak, berucap, dan mengambil keputusan tidak main-main. Makanya dikatakan Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Tidak bisa kita duga. Tidak bisa kita jangkau. Amanginang. Tidak bisa kita tebak. Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius. Berbagai cara dia lakukan hanya untuk memanggil pengikutnya, memanggil hambanya, memanggil murid-muridnya, memanggil saya dan memanggil Anda semuanya dengan cara Tuhan yang misterius. Gak bisa ditebak. Kenapa saya, kenapa dia, kenapa mereka, kenapa kita? Tidak ada. Tetapi dia bekerja dengan caranya yang misterius. Sedangkan peristiwa tempat kelahiran Yesus juga adalah misterius bagi dunia. Mengapa di kandang domba? Kenapa tidak di penginapan? Kenapa tidak di istana? Tapi memang demikianlah Allah berkarya melalui tempat-tempat, peristiwa, fenomena yang tidak bisa ditebak oleh manusia. Sapala nungai bana menjauh do mangojakkon dangadong naboy menggugai. Demikian juga Yesus di dalam perikop nats ini, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Yesus dalam mengawali pemuridan, dia ingin mencari pribadi-pribadi, nama-nama orang, sosok yang akan dijadikannya muridnya, sisean. Dia mencari, dia melakukan, berjalan sana sini, dan akhirnya dia sampai ke tepi Danau Galilea. Yesus memanggil, menyatakan kehendaknya kepada 4 laki-laki. Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya si Simon, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dia memanggil, menyebut nama mereka satu persatu. Lalu Yesus berkata, hanya singkat saja, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena Tuhan Yesus tahu profesi mereka, pekerjaan mereka, hari-hari kehidupan mereka di tepi Galilea, Danau Galilea, dan terus mereka di tengah laut. Hari ini, saat ini, mari ikut aku. Aku akan menetapkan engkau menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Yang menjadi profesi mereka setiap hari, mencari ikan. Dapat tidak dapat, terus berada di tepi Danau Galilea itu. Untuk menghidupi keluarganya. Tapi pada saat itu Yesus datang berjalan dan menghampiri mereka satu persatu dan mengajak mereka. Dan kebetulan mereka punya ikatan keluarga satu dengan yang lain.
Tapi Tuhan tidak melihat itu, ikatan apapun itu. Tapi memang kalau Tuhan sudah memanggil satu pribadi nama, itu harus terjadi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Tanpa ada penjelasan dan diskusi, mereka mau. Yesus tidak katakan kalau engkau menjadi muridku akan kufasilitasi kamu dengan kuda, dengan kereta, dengan pakaian, dengan sepatu, dengan makanan, dengan roti, dengan anggur. Atau Yesus tidak katakan semakin kau mengikut aku engkau makin tambah ganteng. Atau Yesus mengatakan semakin engkau menjadi pengikutku kau akan tak kaya dan berkelimpahan. Yesus tidak katakan itu. Yang dikatakan Yesus, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mau. Simon mau, Andreas mau. Begitu juga Yakobus dan Yohanes mau, Bapak Ibu, saudaraku. Mereka juga tidak bertanya, nanti kami makan apa kalau kami tinggalkan perahu ini, jala ini. Lalu bagaimana kami menghidupi keluarga kami, orang tua kami? Tidak ada mereka tanya itu. Hanya mereka terkejut dan terharu, semangat, optimis. Kalau Tuhan Yesus sudah panggil, harus ikut. Ya kalau zaman sekarang mau diajak jadi sintua pun, waduh, 10 alasannya. Gimana lagi mau jadi sekolah pendeta, kan begitu. Selalu merasa tidak layak. Padahal Tuhan itu tidak memilih orang yang layak. Yang tidak layak dilayakkan, dipatahu. Iya kan? Siapa sangka Simon layak menjadi murid Yesus. Siapa sangka Andreas, Yakobus, Yohanes bisa layak. Tapi Tuhan memanggil. Ketika disebut namanya, dipanggil mereka, diajak mereka. Disitulah dasar dari kelayakan mereka. Dipandang oleh Yesus dan dinilai oleh Yesus. Tapi yang paling uniknya saudaraku, mereka bukan hanya katakan mau, tapi ternyata mau itu memiliki makna tulus, ketulusan. Mau adalah artinya rela. Mau, olo, ya. Artinya tulus ikut, rela. Tidak ada debat, tidak ada diskusi panjang di situ. Tapi mereka mau, langsung mereka tinggalkan perahu itu, mereka tinggalkan jala itu, langsung pergi, go, mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Bahkan ayahnya tinggal di dalam perahu. Tidak ada, lau maham bapa dah, unang tangis soda, dah, lau hamidah. Tidak ada tangis-tangis di situ. Tidak ada tuduh-tuduh si panganon di sini. Mereka langsung pergi karena yang memanggil adalah panggilan surgawi menjadi hamba Tuhan. Dan ayahnya Zebedeus merelakan anaknya karena ayahnya tahu siapa yang diikuti anak-anaknya. Mereka tulus saudaraku, mereka rela meninggalkan penghasilan mereka. Jikalau ikan itu banyak mereka jala, penuhlah perahu itu, berapa duit di situ. Tapi mereka tinggalkan harta yang berlimpah ruah itu. Bukan berarti mereka meninggalkan keluarga dan mengabaikannya, tidak. Tetapi mereka melihat siapa yang mengajak dan untuk apa mereka diajak. Hingga mereka meninggalkan semua itu. Dan berkomitmen saudaraku, berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhannya.
mereka akan full waktu. Dan seluruh hidupnya diserahkan ke dalam tangan Yesus. Tanpa khawatir apapun. Penuh waktu. Makanya disinilah dasar dari pemanggilan Pangula Nagoktiki, full time. Yang waktunya hanya untuk melayani saja. Melayani Tuhan Yesus saja. Tidak lagi penjala ikan, tapi menjala manusia. Disinilah dibangun komitmen sebagai hamba Tuhan yang full time, penuh waktu, setulus hati, serela hidupnya sampai dia tua dan tiada berdaya. Baru nanti dia kembali kepada keluarganya. Disinilah dasar pemanggilan namartohonan di AKBP. Go umurna 65 tahun baru mula ma tu keluarga. Tetapi start dari pemanggilan sampai umurnya 65, 64 lah saya katakan. Dia harus memberikan full waktunya, pikirannya, skala prioritasnya itu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Simon, Andreas, Jakobus, Yohanes adalah petarung. Sebab mereka sudah terbiasa hidup di laut. Saya katakan mereka adalah laki-laki petarung. Pribadi-pribadi petarung. Sama dengan kita. Kalau kita sudah melayani Tuhan dan berbuat yang terbaik untuk Tuhan, kita bertarung apapun itu. Mereka berempat juga melewati badai, gelombang itu bagi mereka hal yang biasa. Tidak takut, tidak cengeng lagi, tidak menangis lagi. Badai saja mereka terpah, mereka hadapi. Goncangan di dalam perahu setiap mereka berlayar menangkap ikan, mereka sudah hadapi. Apalagi badai di darat, menghadapi cobaan godaan dunia ini. Mereka petarung. Mereka juga petarung adalah mereka siap untuk basah. Tidak takut basah. Sekali mandi harus basah. Sekali bekerja memang harus total. Tidak memikirkan untung rugi di sini. Mau untung mau rugi tidak apa-apa, yang penting melayani Tuhan. Siap untuk basah. Dicaci dimaki pun siap. Itulah petarung sebagai hamba Tuhan. Jadi coba kalau kita lihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan dicaci dan dimaki jemaatnya, biarkan saja, tidak perlu dibalas. Diejek, dihina karena dia miskin atau dia sakit, tidak berdaya, kurang kemampuan, diejek, dicaci, dicerca, tidak apa-apa. Memang harus siap basah karena hamba Tuhan adalah seorang petarung, saudaraku. Karena mereka berempat juga sebagai hamba Tuhan berada di laut pada malam dan pada saat dini hari. Jadi hari-hari mereka itu memang selalu bertemu dengan tantangan. Itulah petarung yang sejati. Hidup mereka hibul, tutuhani, penuh waktu. Mau malam, mau dini hari, mau jam berapapun, jika panggilan pelayanan siap berangkat. Ya kadang begitu, keluarga ditinggalkan. Mereka dapat keluar dari zona amannya dan tidak melupakan keluarganya. Para pelaut, penjala ikan seperti profesi Simon, Andreas, Jakobus, Yohanes, kalau kita tanya orang-orang kapal, adalah hidup yang siap menghadapi zona tidak aman. Karena tidak ada janji laut akan tenang. Tidak ada kepastian cuaca akan bagus. Kapan saja pasti ada goncangan. Hidup seorang penjala, orang-orang kapal dan sebagai hamba Tuhan
adalah hidup harus keluar dari zona amannya, tetapi tidak mengabaikan keluarganya, orang-orang yang dikasihi. Mengikut Yesus bukan untuk masuk kepada kehidupan yang tenang, santai, tapi harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Enggak ada kesantaian dalam hidupnya. Jalan kemanapun pergi, pasti dia akan selalu memikirkan jemaatnya, pelayanannya. Apalagi kalau dia dengar ada jemaat yang sakit, itu akan menjadi topik doa baginya, pergumulan. Kalau ada dia dengar rumah tangga jemaatnya yang lagi kacau, yang lagi terpisah, itu menjadi PR untuk dia selalu mendoakan. Jadi bukan menjadi seorang hamba Tuhan itu menjadi hidupnya tenang, tapi dia menjadi seorang petarung, pekerja keras. Dimanapun dia, disitulah pelayanannya. Mana tahu Amang Inang ada niat yang sudah didoakan, anak boru atau pahopu kita yang mau jadi pelayan Tuhan yang full time nanti. Persiapkanlah dia, doakanlah. Tapi seperti inilah pekerjaannya kalau dia menjadi seorang hamba Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, hari ini Yesus meminta kita menjadi muridnya, bukan sekedar pengikut atau fans fanatik berat kepada Yesus. Yesus tidak ingin kita mengeluh-eluhkan dia seperti orang Farisi atau orang-orang yang ada ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Oh Siana, oh Yesus, anak Daud, putra Allah. Tidak perlu kita mengeluh-eluhkan, menjadi membuat bahwa Yesus itu adalah fans berat, tokoh yang diagungkan, atau hanya untuk mengikut dia saja. Tuhan Yesus tidak menginginkan. Kalau Tuhan Yesus katakan pada saat ini, aku meminta engkau menjadi muridku, tapi bukan sekedar menjadi pengikut, bukan hanya sekedar menjadi Kristen. Atau kita sudah punya salib, kalung kita punya salib, rumah kita kalau boleh setiap sudut punya salib. Ada seperti itu, rumahnya penuh salib, dari pintu masuk, pintu keluar, kiri kanan salib semua. Kita kiranya dia itu luar biasa bertuhan, rupanya ngusir setan. Semua kalau boleh anting-antingnya salib, semua ditindik di sini, semua habis salib semuanya. Hati-hati. Tuhan tidak menginginkan kita hanya sebagai pengikut dia saja. Tuhan tidak menginginkan kita hanya ngefans seperti kita ngefans sama idola kita artis. Tidak perlu sama Tuhan Yesus itu. Yesus membutuhkan orang yang menjadi teman Tuhan di dalam dunia ini, kawan sekerja Tuhan, saya dan Anda semua. Tuhan menginginkan kita menjadi kaki, tangan, mulut, dan lidah baginya untuk menyampaikan firman Tuhan. Malapatan na hita gabela Kristen. Mananya kondongan na pidangolo. Apalah gunanya kita mengaku kita Kristen, beribadah pun tidak mau. Apa gunanya kita bersaksi menjadi pengikut Yesus, tapi terus berbuat jahat? Tuhan menginginkan kita bukan hanya ngefans samanya, tapi kita harus menjadi tangan, kaki, mulut, dan lidah Tuhan untuk menyampaikan berita Injil keselamatan saudaraku. Idola patan na hita gabis yuton Kristus. Kita menjadi tangan, kaki, mulut, dan lidah Tuhan menyampaikan Injil keselamatan dimanapun kita berada. Profesi apapun yang sekarang kita pegang di dalam hidup kita ini, bukan harus jadi pendeta melayani Tuhan, bukan harus jadi sintua, mau jadi apapun, Amang Inang dan anak-anak kami na poso bulung dan remaja,
Perbuatlah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk membagi kasih Tuhan kepada semua orang, sesama kita manusia, tanpa terkecuali siapapun itu. Karena berbicara tentang mengasihi, itu adalah bahasa yang universal, saudaraku. Itu tujuan kita dipilih Tuhan, diajak untuk murid Tuhan Yesus. Sekarang, maukah Bapak, Ibu, dan saudaraku turun dari kursi penonton dan mau bergabung menjadi murid Tuhan Yesus? Jangan hanya menjadi penonton kita. Cobalah Amanginang, kalau kita lihat di stadion bola, main bola lah si orang Thailand dan Indonesia, yang luar biasa paniknya, emosionalnya, jagonya adalah penonton. Kejar itu, tenang, aduh sedikit lagi, aduh kenapa lah itu menjadi back kanan dibuat, aturan itu gak usah jadi back itu, aduh, iya kan, ya lagi, kita, ayo, begitulah Tuhan katakan turun. Posisi yang jadi penonton selama ini, selama beberapa tahun ini menjadi jemaat, menjadi penonton, kritikus sejati, turun. Jangan mau jadi penonton, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan melihat kesalahan hamba-hamba Tuhan. Tuhan inginkan siapapun bisa dan layak untuk menjadi murid Tuhan. Iya, itu benar saya katakan. Jangan mau jadi penonton, karena sakit sekali jadi penonton. Tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Yesus memanggil mereka ketika mereka punya pekerjaan. Mereka yang 4 yang saya sebut tadi, Amanginang, adalah mereka yang punya pekerjaan. Bukan tidak ada pekerjaan si Simon, si Petrus, si Yakobus, si Yohanes. Ada pekerjaan mereka. Tapi mereka tidak bilang, sibuk Tuhan, kami sangat sibuk, yang lainlah Tuhan. Tidak, mereka katakan iya mau. Di sini dikatakan pas sekali pemanggilan Tuhan Yesus. Dia memilih orang yang bekerja. Tuhan tahu mereka sibuk. Untuk memeriksa jala yang sobek itu memerlukan energi dan konsentrasi. Tapi ketika mereka menilik jalannya, disitulah Tuhan katakan, mari ikutlah aku. Orang yang punya pekerjaanlah yang dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Jadi bagi kita yang super sibuk, kalau Tuhan suatu saat panggil kita menjadi pelayan Tuhan di mana saja, jangan ditolak Amanginang ya. Buat naposo bulung kami, jangan ditolak. Memang seperti itulah pemanggilan Tuhan, sangat misterius sekali. Tuhan memanggil kita pada saat kuat dan sehat. Tuhan melihat pribadi yang 4 laki-laki itu adalah punya pribadi yang kuat dan sehat. Tuhan pakai yang memiliki pribadi yang kuat, yang sehat. Yesus tidak memanggil orang yang malas dan yang kurang pekerjaan. Tidak suka Tuhan panggil orang yang malas, si gurubak hulu. Makan dulu baru kerja. Itu susah itu, tidak akan dipanggil itu. Mulai jauh pedo mati mai. Tuhan tidak memanggil orang yang malas. Tuhan tidak senang dengan orang malas. Tuhan suka dengan orang rajin. Kurang punya kemampuan pun dia, tapi kalau dia rajin, itu akan disempurnakan Tuhan. Tuhan tidak suka memanggil orang yang kurang kerjaan, tapi yang mau bekerja. Yesus menginginkan orang yang dipanggil itu memiliki skala prioritas adalah dia satu-satunya. Ikon ibana do, ikon Yesus do. Ikon Yesus do, skala prioritas seorang hamba itu adalah Yesus. Si talu-talu petaho asal ma Yesus monang. Leapa ibana dibain dongan na asal ma Yesus monang. Dimaki petaho, dicaci, dihina dia.
Tidak apa-apa, yang penting Yesus dipermuliakan. Karena seorang hamba lebih mengutamakan skala prioritasnya adalah Jesus. Tidak ada yang lain. Jadi jangan seperti si Herodes. Awalnya dia menggebu-gebu pada Injil Tuhan. Tapi karena kekuatan lain, dia jadi lepas dari keselamatan itu. Jangan seperti Herodes. Ya. Tetapi otoritas gereja Amanginang harus tetap dijaga. Jaring jangan sampai robek. Mata jaring jangan terlalu lebar dan terhindar dari keluar masuknya orang yang tidak benar di gereja. Makanya itu isyarat. Mereka berempat memiliki PR diberikan Tuhan untuk selalu menjaga otoritasnya gereja. Supaya jangan ada di dalam persekutuan umat Tuhan dalam gereja ada orang yang keluar masuk yang berbuat tidak benar, tidak jelas di hadapan Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, saya dan Anda semuanya. Demikian pada saat ini, 6 keluarga membawa anaknya untuk dibaptis dalam baptisan kudus di hadapan Tuhan dan jemaat dan majelis. Amanginang sebagai orang tua, ingatlah, anak diberikan bukan hanya untuk menambah jumlah di dalam keluarga itu, atau mau menyatakan Anda adalah seorang laki-laki atau perempuan yang luar biasa dari semua laki-laki dan perempuan di dunia ini. Tapi Tuhan punya tujuan ketika dia memberikan keturunan, bahkan menambahkan keturunan di dalam keluarga itu. Ingatlah, tugas sebagai orang tua untuk menjaga memelihara pertumbuhan anak-anaknya. Karena ketika dibaptis, dia tidak lagi anak dunia, tapi dia menjadi anak-anak Allah. Tugas seorang tua adalah menjaga dan memelihara iman anak-anaknya. Iman dan begitu juga ilmu anak-anaknya. Dan itu bukan tugas seorang ibu saja, atau bukan tugas seorang bapak saja. Jadi Tuhan memilih Anda, diberikan keturunan kepada rumah tangga yang berbahagia ini. Ingatlah, Tuhan punya maksud supaya Anda menjadi pelaku firman Tuhan, menjaga, memelihara anak yang diberikan Tuhan itu, menjaga dan memelihara pertumbuhan dan imannya. Ikon sian hamudo manginang sian natorasna debatana ni dana ikon parjolo sian hamudo ibana mamboto songon dia do martangiang. Adona di bagasan tangiang. Apa? Bagaimana cara berdoa yang baik? Sekolah minggu, guru sekolah minggu dan guru agama di sekolah itu hanya menambah pengetahuannya nanti. Tapi dasar dari iman dan ilmu seorang anak adalah keluarga. Jadi hati-hatilah dan tetap semangat optimis menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jadi jangan hanya ketika tadi di sini aja lengkap bapaknya, mamanya datang membawanya. Lalu besok hanya mamanya saja atau bapaknya saja. Tidak, tapi bersama-sama bawalah dia. Dan itu nanti menjadi janji, komitmen orang tua di hadapan Tuhan. Apakah Anda bersedia? Apakah Anda mau? Nanti Anda akan menjawab itu di hadapan Tuhan melalui hambanya. Jadi berbahagialah ke-6 keluarga ini, ya. Ingat, segala yang diberikan Tuhan itu sangat berharga dan sangat ternilai. Untuk itu, terimalah, peganglah dan lakukanlah tanggung jawab sebagai orang tua yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada minggu ini telah membawa suatu pemahaman atau paradigma yang baru bagi kami untuk kami mengerti
makna dan arti dari panggilan. Ketika engkau memanggil setiap pribadi, ketika engkau memanggil setiap kami ini, semua punya tujuan, yaitu menjadi pengikut Yesus Kristus, pelaku firman Tuhan, dan sebagai pembawa berkat dimanapun kami berada. Kadang kami sebagai manusia merasa tidak layak dan ragu-ragu dan takut dengan panggilan itu dan tugas itu. Tapi firman ini meyakinkan kami bahwa ketika engkau mengajak dan memanggil kami untuk menjadi pengikutmu, engkau sudah mencukupkan, memfasilitasi dan memenuhi kami dengan segala berkat-berkat-Mu yang untuk menyempurnakan kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan bakat talenta kami yang ada. Pakailah kami Tuhan sebagai yang memiliki karya-karya, kecerdasan, dan segala sesuatu Tuhan yang sudah kami miliki. Pakailah Tuhan menjadi tangan, kaki, mulut, dan lidah Tuhan untuk menyuarakan Injil Tuhan kemanapun kami berada, dan untuk membawa kasih, damai sejahtera dimanapun kami berada, sesuai dengan profesi kami masing-masing di dunia ini, di pemerintah ini, dan di keluarga kami. Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu ini akan terukir dan bertumbuh di dalam sanubari kami, supaya kami ingat akan tugas panggilan kami sebagai orang Kristen yang baik. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan doa syafaat kami Tuhan, di mana pada saat ini kami mau menyerahkan 6 orang anak yang akan menerima baptisan kudus yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Berkati Tuhan acara baptisan kudus itu agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang berencana ingin menerima pernikahan kudus Tuhan, yaitu kepada Firmanto Situmorang dengan Teresia Oktobrena Yosefin Siharma, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati semua rencana keluarga ini, dan terlebih kepada anak-anak-Mu ini, agar penuhlah cinta kasih mereka di dalam Tuhan saja. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat pelaksanaan acara launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatan di Gereja HKBP Keramat Jati, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari. Biarlah Tuhan berjalan itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat yang pindah, yaitu keluarga Pendeta M. Silaban, Inang Parusia Boru, Banjarnahor, yang mereka sekarang berjemaat di HKBP Serpong, Resort Serpong. Kami juga mau berdoa Tuhan buat rencana rapat Bona Tahun Ama Seresot yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Februari. Tuhan, biarlah Engkau membimbing, menuntun, dan membantu semua ama Seresot agar rencana ini, acara Bona Tahun, bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga Tuhan, sermon perdana Parhalado di gerejamu ini kami akan laksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Februari. Biarlah juga berjalan dengan penuh sukacita, semua Parhalado bisa hadir dengan sehat dan bahagia. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa pada kesempatan yang indah ini, di mana masih banyak Tuhan jemaat-Mu yang diterpa sakit penyakit, baik mereka yang dirawat dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing, begitu juga yang dirawat di rumah sakit. Kami mau sebut namanya agar Tuhan menolong, menopang, dan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi tubuh jasmani mereka. Kepada Sintua STR Siregar, Juliana Boru Sitohang, Emar Paung, Situa B Sidauruk,
Nyonya Munte boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Utagalung boru Simanungkalit, Nyonya Simanjunta Rosita boru Sian, Nyonya Turnip boru Sialoho, B Sibarani, Nyonya Aritonang, Lince boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan boru Simanjuntang, Nyonya Manurung boru Silitonga, Nyonya Sian boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Nyonya Utagalung boru Simbolon, Nyonya Opusunggu calon Situa El boru Sitompul, Nyonya Purba boru Silaban, Nyonya Panggabean boru Hutagalung, Anton Siahan, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Situa F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Situa SMT Simatupang boru Nenggolan, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halunda boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Situa DRP Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya MS Sipahutar M boru Hutagalung, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Sian boru Manalu, Eva boru Sitinjak, Nyonya Apriani boru Simanjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar boru Simanjuntak, Marisi boru Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru Sibarani, Maria Valentina boru Siringo-ringo, Situa EM Butar-butar, Sabar Siregar, Nyonya SBP Siregar boru Sian, Nyonya Andri Silanbandir Ambarita, Andri William Silaban, Nyonya Situmorang boru Sian, Meliana Nancy, Julita Angelina, M Manurung, Nyonya Sintua Hasitorus boru Dolok Saribu, Grace Seli boru Sitorus, Lumonga Hasibuan, Festi boru Siaturi, Daniel Adrian T Sinaga, Daswita Claudia boru Sinaga, Willy Hutasoid, Betty boru Nababan, Nyonya T Sinaga Situa boru Sihotang, keluarga Peparan Opu Hartini Sitorus Inang boru Manurung, dan Situa AJ Sinaga. Begitu juga yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Sitorus boru Marpaung, Nyonya Siombing boru Pakpahan, Nyonya Kasirait boru Simanjuntak, Joanna boru Simatupang, Wilson Sitorus, Obenson Sihite, Lucia boru Sitanggang, Marcella boru Sihite, Marpel Sihite, Nyonya Sitorus Ruslan boru Marpaung. Mungkin banyak lagi Tuhan, saudara-saudara kami yang kami kasih, jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, yang terpapar COVID. Tuhan, kasihani mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka rasakan saat ini dengan penyakit virus Omikron yang sekarang merajalela. Jangan biarkan kami takut dengan semua itu, tapi kami harus hati-hati dan patuh dan tunduk dengan prokes sesuai anjuran pemerintah dan gereja. Tuhan kasihani, jaga kami, semua jemaat-Mu, gereja-Mu, bangsa dan negara kami, dan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Biarlah anugerah-Mu lebih tinggi dari segala-galanya untuk menaungi kami ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan santai.
Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, saat ini kita masuk kepada ibadah baptisan kudus bagi anak-anak. Mari kita buka buku nyanyian nomor 146 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, memohon kami, mohon baptisanmu. Mereka diantarkan ibu dan bapaknya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita itu bersama-sama. Aku percaya, 1, 2, ya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, kaya dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, dilahirkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Ibu dan dari dalam gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah. 2. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Ya. Ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi
anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Ya, saya. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Joy Selin Sorta Sora Gultom, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Hezekiel Septian Samosir, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ezra Octavian Sianturi, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Gevariel Silo Simamora, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Jamot Zionatan Siagian, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Gina Odelia Jocelyn Boru Situmorang, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau ketika engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 147 ayat 6. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom.
Dan begitu juga kepada jemaat kami yang ada di rumah dan yang dirawat di rumah sakit dan dimanapun berada, selamat hari Minggu.